Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum at-tullab wat talibah? Apa kabar semuanya murid-murid ustaz? Semoga Allah menjaga kita dan semoga Allah memberkahi kita, memberkahi antum-antum semua, memberkahi orang tua kita dan memberkahi terkhususnya kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang tiada. Baiklah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan memasuki pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam yang kelanjutan yang minggu yang lalu, yaitu sekarang adalah kerajaan Islam di Sumatera. Nah, bagaimana dan apa-apa saja kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera? Yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Nah, jadi di Sumatera itu ada sebuah daerah yaitu namanya Perlak atau Perlak, dan itu adalah salah satu tempat singgahnya kerajaan Islam atau tempat kerajaan Islam di Sumatera. Nah, Kesultanan Perlak atau Perlak adalah kerajaan Islam di Indonesia yang berkuasa di sekitaran wilayah Perlak. Di mana Perlak? Di Aceh Timur. Nah, antara tahun 840 sampai dengan tahun 1292 Masehi. Sangat lama sekali. Nah, pada kerajaan Perlak ini sendiri, Sultan yang pertama Perlak adalah Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah yang beraliran Syiah dan merupakan keturunan Arab yang mendirikan Kesultanan Perlak pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Ia mengubah nama ibu kota kerajaan dari Bandar Perlak menjadi Bandar Khalifah. Nah, jadi pada masa pemerintahan Sultan ketiga, Sultan Alauddin Syekh Maulana Abbas Shah, nah, aliran Sunni mulai masuk. Jadi yang pertama tadi adalah aliran Syiah, raja pertama. Pada kerajaan ketiga, aliran Sunni mulai masuk. Aliran Sunni mulai masuk sehingga selama 2 tahun berikutnya tak ada sultan yang memimpin. Kaum Syiah memenangkan perang dan pada tahun 302 Hijriah atau 915 Masehi, Sultan Alauddin Syekh Maulana Ali Muhammad Shah dari aliran Syiah naik tahta. Nah, pada akhir pemerintahannya terjadi lagi pergolakan antara kaum Syiah dengan Sunni. Jadi pada masa itu khususnya pada raja yang ketiga, di situ mulai terjadi peperangan antara kaum Syiah dengan kaum Sunni. Mereka ini dua-duanya Islam, akan tetapi alirannya berbeda. Nah, pada tahun 362 Hijriah atau 956 Masehi, setelah meninggalnya Sultan ke-7, Sultan Makhdum, Alauddin Abdul Malik Shah Johan berdaulat, terjadi lagi pergolakan selama kurang lebih 4 tahun antara Syiah dan Sunni. Jadi terus menerus di situ pergantian pemimpin dan terus menerus di situ perpecahan aliran antara aliran Syiah dengan aliran Sunni. Mereka saling tidak suka. Itulah kerajaan Perlak di Sumatera, yaitu terletak di Aceh Timur. Selanjutnya kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah sebuah bandar atau pusat perdagangan yang tak jauh dari kerajaan Perlak di Aceh Timur. Kerajaan Samudra Pasai dibangun oleh Malik As-Saleh. Nah, jadi Sultan Malik As-Saleh lah yang pertama membangun kerajaan Samudra Pasai. Jadi menurut sejarawan, mereka mengatakan bahwa kerajaan Islam Samudra Pasai adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Perlak. Kerajaan Samudra Pasai dibangun oleh Malik As-Saleh
sebelum menjadi raja. Malik As-Saleh bernama Merah Sita atau Merah Silu. Ia masuk Islam setelah bertemu dengan Syekh Ismail. Adapun raja-raja yang memerintahkan kerajaan Samudra Pasai iaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Sultan Malikus Salih, yang kedua Sultan Malikus Zahir yang pertama, yang ketiga adalah Sultan Malikus Zahir yang kedua, dan yang keempat adalah Sultan Zainal Abidin, dan yang terakhir adalah Sultan Iskandar Muda. Itulah dia. Selanjutnya setelah kerajaan Samudra Pasai, di Sumatera juga ada kerajaan Aceh. Sultan pertama yang memerintah sekaligus pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah ini memimpin 1514 sampai 1528, ya, sangat lama sekali. Jadi adapun raja-raja yang memerintah di kerajaan Aceh selama 4 abad antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Shah atau Sultan Ibrahim. Setelah itu Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Hussein, Sultan Zainal Abidin, Sultan Alauddin Mansur Shah, Sultan Ali Riyad Shah I, Sultan Alauddin Ali Riyad Shah II, dan terakhir adalah Sultan Iskandar Muda, mahkota alam. Itulah dia, ya. Jadi mereka, para sultan ini dan para rombongannya menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi mereka juga roboh, yaitu dikuasai oleh Belanda, berhasil menguasai kerajaan Aceh ini pada tahun 1904. 1904 Belanda menguasai kerajaan Aceh tersebut. Itulah dia. Selanjutnya kita memasuki judul baru, yaitu adalah kerajaan Islam di Sulawesi. Bagaimana kerajaan Islam di Sulawesi? Kerajaan Islam pada abad ke-12 di Sulawesi ini berdiri beberapa kerajaan, di antaranya dari suku bangsa Makassar, yaitu Goa dan Talo, dan Bugis, yaitu Luwu Bone, Sopeng, dan Wajo. Pada akhir abad ke-16, wilayah kerajaan Makassar sudah menjadi daerah Islam. Kesultanan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Adapun raja-raja yang pernah menduduki di kerajaan Islam di Sulawesi, yang pertama adalah Sultan Alauddin, yaitu kisaran tahun jabatannya 1605 sampai 1639 Masehi. Siapa itu Sultan Alauddin? Raja Goa pertama yang memeluk Islam adalah Alauddin Al-Awwal, dengan perdana menterinya atau wazir bernama Karaeng Matopa pada tahun 1603 Masehi. Sebelumnya, dakwah Islam telah sampai pada ayah Alauddin yang bernama Tonigalu dari Sultan Ternate yang terlebih dahulu masuk Islam. Itulah dia. Beberapa ulama kerajaan Goa pada masa Sultan Alauddin yang terkenal dengan dakwahnya antara lain adalah Khatib Tunggal, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro. Itulah ulama-ulama yang terkenal di kerajaan Goa. Sultan Alauddin kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Said. Itulah dia, ya. Selanjutnya ada Raja atau Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah putra Muhammad Said. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Islam Goa mampu mencapai puncak kejayaan. Menjelmanya kerajaan Goa sebagai pusat maritim menjadi Makassar, pusat pelabuhan internasional. Itulah dia. Jadi ke Makassar pusat, penyebaran Islam yang dibawa para ulama dan mubalik asal Minangkabau menyebarkan Islam hingga ke Makassar.
Pusat-pusat dakwah yang dibangun oleh kerajaan Goa inilah yang menyebar hingga ke wilayah lain seperti kerajaan Bugis, Wajo, Supeng, Siderang, Ternate, Luwu dan Polopa. Ya. Adapun juga beberapa peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut. Masjid Menara Kudus di daerah Loran yang dibangun oleh Ja'far Sadiq atau Sunan Kudus. Kemudian ada Masjid Agung Demak, masjid tertua di Jawa yang dibangun oleh Wali Songo bersama Raden Fatah, penguasa Kesultanan Demak. Kemudian di situ ada Masjid Agung Kesepuhan Cirebon yang dibangun pada masa Sunan Gunung Jati. Kemudian ada Masjid Agung Banten dan ada Masjid Raya Baitur Rahman. Itu adalah beberapa peninggalan kerajaan Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut ya. Mungkin hanya ini pelajaran kita hari ini, yaitu adalah pertama yang bisa kita ambil adalah poinnya kerajaan Islam di Sumatera, apa-apa saja kerajaan Islam di Sumatera, daerah mana, dan selanjutnya adalah kerajaan Islam di Sulawesi. Mungkin hanya ini pembelajaran Ustaz. Apabila ada kesalahan Ustaz, mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon pengampunan. Semoga kita doa bersama-sama. Semoga corona ini dikembalikan oleh Sang Pencipta, dikembalikan lagi oleh Allah SWT, sebagaimana Allah menciptakan dan Allah mengembalikan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Mungkin hanya ini. Syukran katsiran ala itimanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.